Salam untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Katolik Metabula, program studi pendidikan fisika semester 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat gelombang. Sebelum itu, perkenalkan, nama lengkap saya Alfred Bora. Saya Mirsiana Pulu. Dan saya Emerensiana Lolo. Dan saya Maximilian Stena. Sekian perkenalan kami. Oke, jadi baik, sekarang kita masuk pada materi sifat-sifat gelombang. Adapun sifat-sifat gelombang sebagai berikut. Yang pertama, dispersi gelombang. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium. Kebanyakan medium nyata di mana gelombang merambat dapat kita dekati sebagai medium non-dispersi. Dalam medium non-dispersi, gelombang dapat mempertahankan bentuknya. Contoh medium non-dispersi adalah udara sebagai medium perambatan dari gelombang bunyi. Gelombang-gelombang cahaya dalam vakum adalah non-dispersi secara sempurna. Diketahui bahwa cahaya putih dalam polikromatik yang dilewatkan pada prisma kaca mengalami dispersi sehingga mengalami bentuk warna-warna. Prisma warna-warna pelangi ada Megikuhibinium. Dispersi gelombang cahaya terjadi dalam prisma kaca karena prisma kaca termasuk medium dispersi untuk gelombang cahaya. Nah, adapun gambar dari bentuk warna sebagai berikut, yaitu contoh ilustrasinya, yaitu mari kita perhatikan bersama gambar di slide berikut. Nah, sinar yang datang dan keluar dari prisma akan membentuk suatu sudut yang disebut sudut deviasi. Besarnya sudut deviasi antara warna merah dan ungu dirumuskan sebagai berikut. Contohnya pada gambar yang tadi. Sekarang kita masuk pada rumusnya, di mana SM sama dengan NM kurang 1 beta. SM sama dengan non M NM kurang 1 beta, di mana keterangannya NM itu indeks bias sinar merah, sedangkan NM indeks bias sinar ungu, beta sudut pembias prisma, sedangkan SM deviasi sinar merah, yang SN deviasi sinar ungu. Yang kedua, refleksi pemantulan gelombang. Refleksi adalah perubahan arah rampat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Pemantulan ini ternyata mengacu pada suatu hukum yang disebut hukum pemantulan. Adapun pernyataan hukum pemantulan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, besarnya sudut dating dan sudut pantul adalah sama. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada suatu bidang datar. Berikut ini adalah ilustrasinya, contoh pada gambar garis normal. Oke teman-teman, kita akan masuk pada sifat-sifat gelombang yang ketiga, yaitu refraksi atau pembiasan gelombang. Nah, pembiasan gelombang bukan hanya berlaku untuk gelombang cahaya, tetapi berlaku untuk semua gelombang. Pada umumnya cepat gelombang dalam satu medium tetap. Oleh karena frekuensi gelombang selalu tetap, maka panjang gelombang atau lambda sama dengan V/F juga tetap untuk gelombang yang menjalar dalam satu medium. Akan tetapi gelombang dapat saja menjalar pada dua medium yang sejenisnya berbeda. Misalnya gelombang cahaya dan dapat merambat dari udara ke air. Di sini cepat rambat cahaya berbeda. Cepat rambat cahaya di udara lebih besar daripada cepat rambat cahaya di dalam air. Oleh karena itu panjang gelombang sama dengan kecepatan per frekuensi. Maka panjang gelombang cahaya di udara juga lebih besar daripada panjang gelombang cahaya di dalam air. Maka panjang gelombang sebanding dengan kecepatan. Makin besar nilai kecepatan, maka semakin besar pula nilai panjang gelombang, demikian juga sebaliknya. Oke, kita akan lanjut. Perubahan panjang gelombang menyebabkan pembelokan gelombang seperti diperlihatkan pada foto pembiasan gelombang. Lurus sewaktu gelombang lurus mengenai bidang batas antara tempat yang dalam ke tempat yang dangkal dalam suatu tangki real. Pembelokan gelombang dinamakan pembiasan. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan ke gelombang
karena melalui dua medium yang berbeda. Jika medium yang dilaluinya berbeda, maka indeks bias medium juga berbeda. Perbedaan indeks bias inilah yang menyebabkan cepat rambat cahaya berbeda, sehingga seolah-olah ada pembelokan arah lintasan cahaya. Secara matematis, pembiasan dirumuskan sebagai berikut, yaitu N sama dengan C per V, di mana N adalah indeks bias, C adalah cepat rambat cahaya di ruangan hampa dengan satuannya M per S. V adalah cepat rambat cahaya di dalam medium tertentu dengan satuan M per S. Oke, gejala pembiasan ini pertama kali diteliti oleh Snellius. Dengan demikian, hukum yang berlaku pada peristiwa pembiasan selalu mengikuti hukum Snellius. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Nah, teman-teman, di sini ada sinar datang, yaitu dengan anak panah merah. Dia membiaskan sinarnya dengan anak panah yang membelok ini, yang anak panah merah juga. Sehingga garis normal dan sinar datang ini membentuk sudut I, dan garis normal dengan sinar bias juga membentuk sudut R. Secara matematis, Snellius bisa dirumuskan sebagai berikut. Sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Dengan keterangan I adalah sudut datang, R adalah sudut bias, N1 adalah indeks bias medium pertama, N2 adalah indeks bias medium kedua, V1 adalah cepat rambat gelombang di medium pertama, dan V2 adalah cepat rambat cahaya di medium kedua. Kita lanjut pada sifat gelombang yang keempat, di mana sifat gelombang keempat itu yaitu difraksi atau pelenturan gelombang. Di dalam suatu medium yang sama, gelombang merambat lurus. Oleh karena itu, gelombang lurus akan merambat ke seluruh medium dalam bentuk gelombang lurus juga. Hal itu tidak berlaku jika pada medium diberi penghalang atau rintangan berupa celah. Untuk bentuk ukuran celah yang tepat, gelombang yang dapat melentur setelah melalui celah tersebut. Benturan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah dinamakan difraksi gelombang. Jika penghalang celah yang diberikan lebar, maka difraksi tidak begitu jelas terlihat. Muka gelombang yang melalui celah hanya melentur di bagian tepi celah. Celah bertindak sebagai sumber gelombang berupa titik, dan muka gelombang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya, seperti halnya gelombang permukaan air atau di dua dimensi. Gelombang bunyi atau gelombang tiga dimensi juga mengalami difraksi, yaitu melenturnya gelombang di sekitar celah atau rintangan. Sebagai contoh, gelombang bunyi yang dihasilkan oleh sebuah sistem stereo melentur di sekitar celah atau rintangan. Sebagai contoh, gelombang bunyi yang dihasilkan oleh sebuah sistem stereo melentur di sekitar tepi pintu yang terbuka. Jika pelenturan atau difraksi, gelombang bunyi yang tidak terjadi dapat didengar di luar ruangan hanya pada lokasi tepat atau di depan pintu. Masuk pada sifat yang kelima, yaitu interferensi gelombang. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi bisa diamati dengan jelas jika berkas kedua gelombang bersifat koheren atau amplitudo dan frekuensinya sama dengan fase tetap. Interferensi dibagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau menguatkan dan destruktif atau melemahkan. Di sini teman-teman ada pun gambar dari interferensi konstruktif dan interferensi destruktif, di mana yang gambar interferensi konstruktif itu amplitudo dan frekuensinya sama dengan fase tetapnya sama juga, dan interferensi destruktif di mana amplitudo dan frekuensinya sama dengan fase tetapnya sama. Oke, kita akan lanjut pada sifat yang keenam, yaitu efek Doppler. Menurut fisikawan Austria Christian Johann Doppler pada tahun 1983 sampai 1855, efek Doppler untuk suatu gelombang termasuk bunyi, cahaya, dan gelombang radio muncul ketika ada gerak relatif antar sumber gelombang dan pengamatan. Ketika sumber gelombang dan pengamatan bergerak relatif saling mendekati,
pengamat akan menerima frekuensi gelombang yang lebih tinggi dari frekuensi yang dipancarkan gelombang. Ketika sumber gelombang dan pengamat bergerak relatif saling menjauhi, pengamat akan menjauhi frekuensi gelombang yang lebih rendah daripada frekuensi yang dipancarkan sumber gelombang. Efek Doppler juga merupakan efek berubahnya frekuensi bunyi akibat adanya kecepatan relatif antara sumber dan pengamat. Secara matematis, efek Doppler dirumuskan sebagai berikut. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Yang ketujuh, polarisasi. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang. Hal itu menyebabkan gelombang keluaran hanya memiliki satu arah saja. Gejala polarisasi ini hanya bisa terjadi pada gelombang transversal. Perhatikan contoh polarisasi di bawah ini. Gelombang longitudinal yang memiliki rapatan dan renggangan, sedangkan gelombang transversal memiliki bukit dan lembah. Sekian dari presentasi kami dari materi sifat-sifat gelombang. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.